Baik, perkenalkan nama saya San Sulaiman dari kelompok 1, yakni mengerjakan proyek UAS etika profesi, di mana di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul cybercrime, di mana kami adalah kelompok 1. Langsung saja di pembahasan. Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyber space ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi offline crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik atau internet. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perubahan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Deflection of crime and the treatment of offender. Dia hanya di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Australia tahun 2000, menyebutkan ada dua istilah yang dikenal. 1. Cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer. 2. Cybercrime adalah arti luas disebut computer related crime, yaitu perilaku ilegal melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai perubahan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Motif cybercrime, yakni yang pertama, motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk keputusan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. 2. Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. karena memiliki tujuan yang dapat mendampak besar. Kejahatan
dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. Faktor-faktor penyebab munculnya cybercrime. Beberapa faktor utama yang menyebabkan timbulnya cybercrime itu sendiri adalah yang pertama, kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik dari akademi umum seperti sekolah atau edukasi dari orang tua mengenai manfaat dari internet, sehingga banyak penyalahgunaan yang terjadi. Nah, di poin 1 ini maksudnya yang dimana ketika ia waktu melaksanakan pendidikan sekolah maupun perkuliahan, ia tidak mendapatkan dorongan motivasi dari guru maupun orang tua, di mana memanfaatkan internet itu dengan baik. Maka dari itu ia melakukan kejahatan cybercrime itu sendiri. Yang kedua, semakin maju sebuah negara tapi tidak diimbangi kesejahteraan masyarakat, maka makin besarnya kemungkinan kesenjangan sosial terjadi. Nah, di poin 2 ini yang dimaksud ialah semakin maju sebuah negara, begitu maju sebuah negara tetapi tidak mempedulikan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu kemungkinan besar kesenjangan sosial akan tumbuh dan terjadi. Yang ketiga, makin maraknya sosial media elektronik dan media penyimpanan virtual cloud, sehingga membuat manusia menjadi makin tergantung akan akses internet di dalam kehidupannya. 4. Gaya hidup. 5. Kelalaian daripada manusia itu sendiri. 6. Adanya keinginan pengakuan dari orang lain. Yang 6 ini yang dimaksud adanya pengakuan dari orang lain, yakni dimana ia melakukan kejahatan cybercrime itu sendiri, maka ia akan terkenal dan diakui oleh banyak orang lain. Yang ketujuh, kian menjauhnya teknologi dan mudahnya mengakses jaringan internet anytime tanpa ada batasan waktu. Yang poin berikutnya, modus cybercrime. Pengelompokan jenis-jenis cybercrime dapat dikelompokkan dalam banyak kategori. Brandi, pilihan Renata S. Yusuf sampai dengan seorang Roy Suryo pun telah membuat pengelompokan masing-masing teknik dengan cybercrime ini. Salah satu pemisahan jenis cybercrime yang umum dikenal adalah kategori berdasarkan motif pelakunya. 1. Unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dapat memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimaksud. Yang B, illegal contents merupakan kejahatan dengan
memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, debt forgery merupakan kejahatan dengan melakukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai encrypted list dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen encrypted dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Yang kedua, cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Yang cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusahaan atau penghancuran terhadap suatu data program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung. Yang keempat, offense against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Yang ketiga, infringement of privilege. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Yang ke-H, tracking atau malware dan spyware. Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Yang I, charging, phishing, dan deposit adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materi maupun non materi. Nah, yang dimaksud dengan poin ini, kejahatan ini melakukan dengan KTP, kartu pribadi atau ATM dan kartu-kartu lainnya. Bab 3, studi kasus. Cybercrime di Indonesia adalah ada beberapa contoh fakta khusus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah pencurian akun share internet. Yang kedua, defense membajak situs web. Yang ketiga, probing dan for scanning salah satu. Yang ketiga, probing dan spore scanning. Yang keempat, virus dan trojan. Yang kelima, denial of service. Yang keenam, carding adalah aktivitas. Carding, yang keenam maksud adalah carding. Yang berikutnya, penanganan cybercrime. 1. Dengan upaya non hukum. Ada segala upaya yang lebih bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku, korban dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya. B. Dengan upaya hukum. Cibeuliu adalah segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi mengenai hukum dan jenis pelanggaran atau kejahatan dunia maya secara spesifik.
Ruang lingkup dari Cribleau adalah yang pertama, hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, defamation, hate speech, fitnah, penistaan, dan penghinaan. 2. Seragam terhadap fasilitas komputer, hacking, viruses, elect akses, pengaturan sumber daya internet, IP address, domain name. 3. Kenyamanan individu dalam kurung private, tidak privasi maksudnya, tidak kriminal yang bisa menggunakan TI sebagai alat. 4. Isu prosedur yurisdiksi, pembuktian, penyidikan, transaksi elektronik, dan digital pornografi. 5. Perlindungan konsumen, pemanfaatan internet dalam aktivitas kesehatan, e-commerce, e-government, e-education, e-medik. Contoh Cribleau dan Emmerich adalah: A. Uskit online protection ads dalam kurung COPPA, tulis publication recurred on porcites. B. Us pornography protection ads extend law to include computer based clipboard. Yang kedua, US new laws and locating Spain and still taking most trading. Beberapa contoh yang dapat dilakukan terkait dengan cara pencegahan cybercrime adalah sebagai berikut. Untuk mengulangi masalah denial of service. Yang kedua, untuk mengulangi masalah virus. Yang ketiga, untuk mengulangi pencurian paspor. Maka dari itu diperlukan sebuah perangkat hukum yang secara legal melawan cybercrime. Dalam hal ini Cribleau tercipta. C. Peluangnya dukung lembaga khusus. Selanjutnya di poin C, perlunya dukungan lembaga khusus. Di sini yang dimaksud dengan lembaga khusus yaitu milik perintah dan NGO atau dalam kurung non-government organization. Diperlukan sebagai upaya pengunglangan kejahatan di internet. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia sendiri sudah memiliki ID card Indonesia dalam kurung Indonesia Computer Emergency Response Team yang diperlukan bagi orang-orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Poin berikut, bagaimana di luar negeri. Berikut ini adalah beberapa contoh pendekatan terhadap cybercrime khusus dan security umumnya di luar negeri. 1. Amerika Serikat memiliki Computer Crime and Intellectual Property Selection dalam kurung CCIPS atau biasa disebut
of the Criminal Division of the U.S. Department of Justice in memiliki situs web link berikut ini yang memberikan informasi tentang cybercrime, namun banyak informasi yang masih terfokus kepada computer crime. National Infrastructure Protection Center adalah kurung NIPK merupakan sebuah institusi pemerintahan Amerika Serikat yang menangani masalah yang berhubungan dengan infrastruktur institusi ini mengidentifikasikan sebagai infrastruktur yang penting. Berikutnya, the National Information Infrastructure Production of 1999 yang memberikan advisory tentang adanya lubang keamanan security holes. Korea memiliki informasi security agency yang bertugas untuk melakukan evaluasi perangkat keamanan komputer dan internet, khususnya yang akan digunakan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat saya simpulkan bahwa cybercrime merupakan kejahatan yang timbul karena dampak negatif pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime ini bukan hanya kejahatan terhadap komputer, tetapi juga kejahatan terhadap sistem jaringan komputer dan pengguna. Pelaku cybercrime saat ini melakukan kejahatan tersebut bukan hanya karena mempraktekkan keahlian yang dimiliki, tetapi juga karena motif lain seperti uang, dendam, politik, iseng, dan sebagainya. Cybercrime dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi terhadap komputer dan jaringan. Oleh karena itu, dalam pengulangannya dibentuk pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Selain itu juga diperlukan adanya kejahatan dengan lembaga khusus untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam pengulangan cybercrime. Baik, demikian hasil presentasi dari saya yang bernama Iksan Sulaiman, kelompok 1, NIM 19140044. NIM 19130044. Kelas A, program TI Diploma 3 semester 5. Sekian dan terima kasih. Oke.